Sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita luangkan waktu sebentar untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan dan memuliakan namanya. Saat ini kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal 13 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, ia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jikalau hari sebelumnya kita belajar tentang firman Tuhan, tentang berjaga-jagalah. Sidang jemaat Tuhan, dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, dan mau mengangkat sebuah tema bagi kita semua, yaitu hamba yang setia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kesetiaan. Banyak orang sulit untuk setia. Setia dalam waktu, setia dalam pekerjaan, setia di tempat kerja, setia kepada pasangan, suami istri atau yang sudah berpacaran. Ada banyak hal setia yang boleh kita alami di dalam kehidupan ini. Setia kepada yang kita percaya, yaitu Tuhan, Juru Selamat kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini berbicara tentang hamba yang setia. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa dia setia? Jikalau kita melihat di sini ada sebuah perumpamaan, ada dua perumpamaan dari ayat 28 sampai ayat yang ke-37.
Ada yang pertama perumpamaan tentang ponara, dan yang kedua tentang perumpamaan tentang seorang yang berjaga-jaga. Bila mana tuannya pergi dan dia memberikan tugas kepada hamba-hambanya yang dipercayakan dia di sebuah rumah yang sudah ditempati, namun dia pergi dan orang disuruh untuk menjaga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa dikatakan kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap standby. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari. Bahkan ketika kita bangun, kita tidak tahu untuk hari esoknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Jikalau kita melihat di sini ada di ayat 34, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam kah, atau tengah malam kah, atau larut malam kah, atau pagi-pagi buta. Kita tidak tahu. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita sebagai kita sebagai pembantu di sebuah rumah yang besar atau di sebuah istana, kita bermalas-malasan ataupun kita tidak standby, maka tuan rumah ataupun mungkin pemilik rumah itu, ketika contohnya dia pulang kampung dan dia mempercayai kita supaya untuk menjaga rumahnya dengan baik, namun ketika dia tiba-tiba pulang, dia melihat bahwa semua pembantu-pembantunya, orang yang dipercayainya tertidur lelap, tidak bekerja ataupun mungkin bermalas-malasan. Artinya tidak standby, tidak mempersiapkan hati bagaimana nanti jika tuan rumah ini datang, apa yang harus saya lakukan. Dan mereka hanya tertidur lelap, sehingga ketika hamba atau tuan rumah itu mendapati hamba-hambanya sedang tertidur, maka dia akan merasa, wah, bagaimana? Dan juga dia pasti akan merasa kecewa. Oleh karena itu demikian juga jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan dia datang menjemput kita. Kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Namun yang paling penting yang mau ditekankan firman Tuhan saat ini, jadilah kita hamba yang setia. Jadilah kita manusia yang setia. Melalui setiap perumpamaan seorang tuan dan hamba, itu mengajarkan kita untuk kita tetap setia. Artinya ketika pun tuan rumahnya pergi, kita tetap standby. Tetap kita rajin, tetap kita bekerja, tetap kita berjaga-jaga. Wah, bagaimana nanti kalau tuan rumah dapati kami mungkin rumah terbuka atau ada yang hilang, kita harus standby. Oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, demikian juga ketika nanti Tuhan datang, kita tetap setia didapatinya. Kita tetap orang-orang yang benar, tetap percaya kepada Tuhan, tidak pelin-pelan, tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi tetap menyenangkan hati Dia, sehingga ketika Dia datang kita sudah siap, kita sudah siaga, dan kita tidak terkejut lagi. Dan itulah yang mau firman Tuhan hari ini tekankan bagi kita semua. Jadilah hamba yang setia dalam kondisi apapun, mau di baik siang, pagi, malam, sore, tetap jadi orang yang setia. Tetap kita berjaga-jaga dari perkataan kita, mulut kita, tindakan kita, pikiran kita, perjalanan hidup kita, jadi orang yang setia. Itu yang Tuhan mau tekankan hari ini bagi kita, supaya ketika nanti Dia datang, Dia tetap melihat kita setia. Dan saya percaya itu hal yang luar biasa. Tuhan sangat senang dengan kita. Tetap setia beribadah,
tetap setia untuk percaya. Itulah yang Tuhan inginkan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.